لله الحمد لله الجبار القهار الحمد لله الغفار الستار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين يا رب العالمين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الكرماء وسعادة الأمراء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأعزاء الأحباء رحمكم. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini dan penuh keberkahan ini, tidak lupa pertama-tama saya sampaikan salam penghormatan saya kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh, para sepuh yang hadir bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga semua para tokoh kita, baik habaibnya, kiainya, ajengannya, para ustadznya dan tokohnya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara Tabligh Akbar Muharraman yang diadakan di Bandung ini, teristimewanya untuk seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat yang hadir bersama kita di tempat ini. Duduk di sebelah kanan saya Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Syakir Ali Gus Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara dan segenap pengurus daripada DPD FPI Jawa Barat senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran yang berlipat, dan semoga acara ini menjadi acara yang penuh keberkahan, berjalan dengan sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umaranya, sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran daripada dijalankannya acara ini. Segala macam perizinan sudah restu sehingga kita bisa menggunakan dan menutup jalan raya ini, saudara, di Pasir Koja. Mudah-mudahan segenap umara yang telah ikut memudahkan urusan para ulama, para ajengan, para tokoh dan umat, dimudahkan juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, wabil khusus generasi milenial kita yang pada malam hari ini begitu banyak memadati acara ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini bersama pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan insya Allah tidaklah kita bubar pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing nanti kecuali dosa kita diampuni oleh Allah.
Kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, jodoh kita dimudahkan, mendapatkan jodoh yang solihin dan solehat, rumah tangga yang harmonis, dan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, serta kita bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini bersama habaib dan ulama. Besok di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal habaib kiram. Barusan saudara qari kita telah membacakan 2 ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama diambil dari surat Al-Imran ayat 104, dan yang berikutnya adalah diambil dari surat Al-Isra. Saudara, kedua ayat ini cukup menarik. Jadi saudara, apa yang dibacakan oleh qari tadi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104, sebagaimana tadi kita dengarkan dibaca oleh qari kita hafizahullah ta'ala wa ra'a. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Luar biasa indahnya ayat ini, saudara. Apa nyatakan dalam ayat ini? Wa takum minkum, hendaknya harus ada daripada kamu sekalian, hei umat Islam. Wa takum minkum, minkum hai minal muslimin, saudara. Hendaknya harus ada dari kamu sekalian, hei umat Islam, ummatun, segolongan umat. Allah tidak mengatakan perorangan, Allah tidak mengatakan individu sendiri-sendiri, tapi yang Allah nyatakan di sini ummatun. Pengertian umat, saudara, berkelompok, berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Selanjutnya, saudara, untuk apa Allah suruhkan tadi? Wa takum minkum ummatun, hendaknya harus ada daripada kamu sekalian segolongan umat yang bersatu, bersaudara, berjamaah, bekerja sama, bergotong royong. Untuk apa? Yad'una ilal khairi, untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Enggak sampai di situ, ya'muruna bil ma'ruf, dan untuk menyeru saudara kepada kemakrufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah kemunkaran. Nah, umat yang semacam ini kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung, yang bahagia dunia akhirat, saudara. Jadi mana-mana umat Islam yang mau bekerja sama, bergotong royong, bersatu, bersaudara, tidak sendiri-sendiri di dalam melaksanakan dakwah dan hizbah. Dakwah itu mengajak orang berbuat baik, saudara. Bahkan dulu pada awalnya dakwah itu hanya ditujukan kepada orang kafir, mengajak mereka untuk masuk Islam, saudara. Tapi belakangan, karena umat Islam sendiri banyak yang tidak mengamalkan Islam, akhirnya ditafsirkan oleh ulama bahwa dakwah ini bukan hanya untuk orang kafir diajak masuk Islam, tapi juga ditujukan kepada orang Islam agar mengamalkan Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut dakwah, sudah. Mengajak orang untuk masuk Islam dan mengajak orang untuk mengamalkan Islam, sudah. Yang kedua, hizbah. Apa itu hizbah? Hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Anda baca kitab fikih, saudara, ada istilah hizbah, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi amar ma'ruf nahi munkar menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saudara. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, itulah yang disebut hizbah. Dan Allah sudah janjikan bahwa orang yang melaksanakan dakwah dan hizbah, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka yang mencapai al-falah, mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Nah, saudara, agar kita bisa lebih menghayati surat Al-Imran ayat 104 ini, sebaiknya kita baca juga ayat sebelumnya, saudara. Yaitu di ayat 103. Sebelum Allah perintahkan hendaknya ada segolongan umat. Dan mana tadi saya artikan segolongan umat ini, saudara, bukan sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, bersaudara, bergotong royong. Makna ini kita dapatkan dari surat Al-Imran ayat 103, saudara. Ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan di ayat sebelumnya? Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masya Allah, saudara. Di ayat sebelumnya Allah nyatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu agama Allah, hukum Allah, ajaran Allah. Pegang teguh itu semua, saudara, yang Allah sudah tuangkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang itu, saudara, pegang. Kemudian Allah nyatakan apa, saudara? Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Ini di ayat 103-nya. Kita disuruh berpegang teguh kepada hukum Allah dan kita dilarang bercerai-berai. Baru di ayat 104-nya Allah minta kita tegakkan itu dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, secara apa? Ummah, segolongan ummah, bukan sendiri-sendiri, saudara. Alhamdulillah. Kemudian Allah ingatkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, ingat dong nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kamu sekalian, jadi umat Islam. Id kuntum a'da'an, tatkala dulu kamu bermusuh-musuhan. Ayat ini Allah ingatkan para muhajirin dan ansar, saudara. Dulu kalian bermusuh-musuhan. Dulu kalian suka saling berperang, bunuh-membunuh satu sama lainnya. Dulu kalian suka saling merendahkan satu sama lainnya, saling mencela, saling mencerca, saling mencaci. Tapi apa yang terjadi? Allah satukan hati mereka. Allah satukan hati mereka. Fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hatimu sekalian. Nah, dengan nikmat Allah itulah fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang akhirnya setelah Allah satukan hati kalian, kalian menjadi bersaudara. Subhanallah. Jadi Pak Bu, tolong dicatat ya. Dulu kaum Ansor ada dua kelompok besar, namanya golongan Aus dan golongan Khazraj. Itu dua kelompok ini musuh bebuyutan. Aus nggak mau dipimpin sama Khazraj, Khazraj nggak mau dipimpin sama Aus. Mereka bermusuhan. Sudah. Tapi setelah mereka masuk Islam, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga muhajirin. Begitu mereka datang ke Madinah, mereka menjadi pendatang. Orang Ansor menjadi pribumi, saudara. Nabi nggak suka istilah itu. Oh, ini pribumi, ini pendatang. Nggak ada ya. Nggak ada. Disatukan oleh Nabi, kalian bersaudara. Maka itu Allah nyatakan dalam ayat lain, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, beriman itu bersaudara.
bahwa yang mempersaudarakan kita bukan darah, bukan hubungan nasab, bukan silsilah, bukan suku, bukan budaya, bukan bangsa, bukan negara, tapi yang mempersaudarakan kita adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, Allah tidak mengatakan innal araba ikhwah, sesungguhnya Arab itu bersaudara. Enggak. Allah tidak mengatakan innal ajama ikhwah, sesungguhnya orang ajam itu bersaudara. Tidak. Kenapa? Karena persaudaraan dalam Islam lintas darah, lintas suku, lintas budaya, lintas bangsa, lintas negara. Standar persaudaraan di antara kita semua orang Islam adalah iman. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua, kita bersaudara karena apa? Karena darah atau iman? Jawab dan kompak. Kita bersaudara karena apa? Karena apa? Apa kita bersaudara karena hubungan darah? Apa kita bersaudara karena hubungan suku? Apa kita bersaudara karena hubungan nasab? Apa kita bersaudara karena hubungan silsilah? Apa kita bersaudara karena hubungan bangsa dan negara? Jadi kita semua bersaudara karena takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang mesti kita jaga, saudara. Jadi persaudaraan umat Islam ini persaudaraan internasional, bukan persaudaraan regional, bukan persaudaraan lokal, bukan persaudaraan nasional, bukan persaudaraan lintas dunia, saudara. Alhamdulillah. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Makanya itu dulu yang Allah tekankan dalam surat Ali Imran ayat 103. Jangan pecah belah dong kamu. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh dong itu ajaran Allah, agama Allah. Pegang teguh yang kuat. Jangan bercerai-berai. Allah ingetin, dulu kan ente bermusuhan. Allah yang satukan ente jadi saudara. Jangan dipecah lagi, saudara. Betul? Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersaudara, siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Jadi persaudaraan umat Islam atas dasar apa? Atas dasar apa? Takbir. Dan ingat, saudara, yang menyatukan hati kita, saudara, bukan manusia. Di surat yang lain dalam surat Al-Anfal, Allah nyatakan kepada Nabi, "Lau anfaqta mal fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim." Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat. Apa Allah katakan, saudara, "Lau anfaqta mal fil ardi jami'an." Hei Nabi, hei Rasul, kalau engkau infakkan, dermakan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, infakkan semua harta benda, semua kekayaan, semua yang kau miliki, sama sekali kau nggak bakal bisa untuk menyatukan hati mereka. Enggak bisa. Walakin Allah, akan tetapi Allah, dialah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz, gagah perkasa, hakim, arif, bijaksana. Subhanallah. Jadi yang menyatukan hati manusia siapa? Yang menyatukan hati manusia siapa? Yang maha gagah siapa? Jawab dan kompak. Yang maha kuat siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang maha agung siapa? Takbir. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu, saudara, kalau sekarang kita banyak mengeluh, kenapa sih Habib umat di sana sini banyak berpecah belah, Habib mah Habib ribut, kiai mah kiai gontok-gontokan. Betul? Betul, saudara? Saudara, kita nggak bisa bersaudara, saudara, lunak hati kita bersatu dengan lantaran uang, nggak bisa, saudara. Ini hari orang kita kasih duit bersaudara sama kita, besok kita dikasih duit jadi musuh kita. Terjadi nggak sekarang begitu? Terjadi nggak? Lagi ada duitnya saudara, lagi nggak ada duitnya nggak kenal, saudara. Betul? Betul. Tapi yang
yang membuat kita bersaudara adalah Allah. Maka itu saya berharap kalau malam hari ini kita sudah bersatu, ini jasad kita bersatu. Ini tubuh badan kita nih, saudara, di Pasir Koja ini ribuan umat Islam, saudara. Bahkan sampai ujung sana bisa 100.000 umat Islam berkumpul. Ya, jasad kita sudah bersatu. Ya, badan kita sudah bersatu. Ya, jasmani kita sudah bersatu. Ya, fisik kita sudah bersatu. Pertanyaannya, apakah hati kita sudah bersatu? Ini yang jadi persoalan, saudara. Bersatu fisik, belum tentu kita bersatu hati, saudara. Jangan-jangan yang ujung sana benci sama yang ujung sini. Jangan-jangan yang ujung sana iri sama yang sebelah sini. Betul? Betul? Maka itu Nabi memberi kiat. Bagaimana supaya kita bersatu? Mau tahu gak kiatnya? Mau tahu gak kiatnya? Nah, semuanya mau tahu, betul? Baik saudara, mari kita lihat dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Nabi, saudara? Nabi memberikan kiat bagaimana cara kita bersaudara, saudara. Nabi katakan, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tanajasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Subhanallah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad addar risalah wa ballaghal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Luar biasa. Nabi kasih kiat. Bagaimana cara bersaudara, kata Nabi? Yang pertama, la tahasadu. Jangan kamu saling iri dan dengki. Jangan hasud. Saudara, jangan. Bagaimana mau bersaudara kalau satu sama lainnya saling iri, saling dengki, saudara? Iri dengki itu, saudara, penyakit yang membuat kita menjadi pecah belah. Makanya Nabi bilang, la tahasadu, jangan hasud kamu, jangan iri kamu, jangan dengki kamu. Nggak boleh, saudara. Jadi iri dengki itu penyakit yang bisa merobek ukhuwah Islamnya. Itu yang bisa merusak persaudaraan Islam, saudara. Nggak boleh, haram. Yang berikutnya kata Nabi apa? Wala tabaghadu. Jangan kamu saling membenci. Satu sama lainnya saling benci, saudara. Apa benci karena sukunya, benci karena bangsanya, benci karena apa saja. Umat Islam tidak boleh saling membenci, saudara. Bagaimana kita mau membangun persaudaraan? Bagaimana kita ingin memperkuat persatuan kalau kita saling benci satu sama lainnya? Betul? Terus yang berikutnya kata Nabi apa? Wala tajassasu. Jangan nyari-nyari korek kesalahan orang. Jangan, saudara. Enggak boleh, saudara. Kecuali kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan. Itu namanya fisik. Saudara, fasik. Orang fasik itu mujahir bil ma'asi. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat, saudara. Tapi kalau ada saudara kita yang punya maksiat, dia sembunyikan, dia masih ngaku itu dosa, dia masih takut kepada Allah, dia masih malu. Kalau orang tahu, saudara, nggak boleh kita obrol kejelekan. Dan nggak boleh kita pura-pura itu cari-cari, saudara, apa kesalahannya untuk memojokkan dia. Haram. Bagaimana mau bersaudara kalau kesalahan saudara kita dikorek-korek? Betul? Betul? Maju dikit deh. Yang berikutnya lagi, saudara, kata Nabi apa? La tahassasu. Jangan saling mengumpat. Jangan saling mencaci maki, jangan saling mengumpat, jangan saling menceraikan. Enggak boleh. Bagaimana mau bersatu kalau kita saling mengumpat? Bagaimana mau bersatu kalau kita saling mengejek satu sama lainnya, saudara? Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sadayana, terang atau terang? Terang atau terang? Sadayana terang, parantos ngartos. Alhamdulillah.
Parantos. Maklumin kalau bahasa Sundanya kaku. Abdi mah ngantos bahasa Sunda. Ngantosnya setik, tapi nggak apa-apa, dikit-dikit boleh Bu ya. Satik. Bu, kira-kira yang Habib sampaikan tadi terang dan terang Bu. Alhamdulillah. Yang berikutnya lagi apa kata Nabi? Wala tanajashu. Jangan kamu saling mencurangi satu sama lainnya. Jangan saling berbohong. Jangan saling menipu. Jangan. Kalau kita saling mencurangi satu sama lain, saling menipu, saling berdusta, saling berbohong, bagaimana kita bisa menjadi saudara? Kira-kira jelas gak? Setelah itu baru Nabi katakan wa kunu ibadullahi ikhwana. Maka jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi inilah kiat dari Nabi. Mau bersaudara, satu, la tahasadu, jangan kamu saling iri dengki. Saudara, yang kedua, wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Yang ketiga, wala tajassasu, jangan saling ngorek-ngorek nyari-nyari kesalahan saudara kita, saudara. Yang berikutnya, wala tahassasu, jangan saling mengumpat, jangan saling mencela, mencaci maki. Dan berikutnya lagi, wala tanajashu, jangan kamu saling berbuat curang, bohong, dusta, nipu, saudara. Jangan. Wa kunu ibadullahi ikhwana. Maka kalau itu sudah kita jalankan pesan Nabi, nggak usah khawatir, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Amin ya rabbal. Amin. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya saudara, Nabi pesan la tahasadu, jangan hasud. Saya mau tanya jujur, kalau ada orang iri dengki sama kita, kesel gak? Kesel gak? Marah gak? Bisa kita baik sama dia? Bisa kita akrab sama dia? Nggak. Bisa kita sayang dia? Nggak bisa. Dia dengki sama kita, saudara. Dia hasut sama kita, bagaimana kita bisa cinta dia, saudara? Nah begitu juga saudara kita. Kalau kita dengki sama dia, iri sama dia nggak bisa sayang kita, saudara. Nah begitu juga wala tabaghadu, jangan saling benci. Saya mau tanya, ada orang benci betul dengan Anda, saudara. Benci, tunjukkan kebencian. Anda bisa sayang sama dia? Ayo jujur semua jawab, bisa sayang sama dia? Enggak. Bisa hormat sama dia? Bisa akur sama dia? Ya bisa, saudara. Begitu juga orang lain, saudara. Kalau kita benci sama dia, nggak bisa kita akur sama dia. Dia nggak bakal mau dekat kita, dia tahu kita benci dia, saudara. Betul? Betul? Kalau begitu juga wala tajassasu, kata Nabi, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Saya mau tanya nih yang ada di sini, kalau Anda punya kesalahan dikorek-korek orang, marah gak? Jawab yang jujur, marah gak? Marah tidak? Suka tidak? Begitu juga orang lain, dia nggak suka kalau kesalahannya dikorek-korek, dia nggak suka, saudara. Nah maka itu, saudara, ini semua bisa menjadi perusak persaudaraan dan persatuan kita, termasuk wala tahassasu. Jangan kamu saling mengumpat. Saya mau tanya, kalau Anda dijelek-jelekin orang, dicaci maki orang, diumpat sama orang, suka tidak? Senang tidak? Marah tidak? Marah ya. Begitu juga orang lain. Kalau kita umpat dia, celak dia nggak bakal suka sama kita, saudara. Termasuk wala tanajashu. Jangan kamu saling curang. Jangan curang, saudara kita, dalam hal apapun, saudara. Jangan dusta, jangan nipu. Sekarang saya mau tanya semua di sini, kalau dicurangi marah gak? Dibohongi marah gak? Apa Anda suka dibohongi? Suka ditipu? Betul? Tapi pilpres dicurangin tenang-tenang aja. Mana punya? Kacau. Saya mau nanya dulu, jujur, pilpres kemarin jujur bercurang sih. Curang. Nanya, Bu, cuma nanya, Abdi cuma nanya. Saya nggak bilang curang, kalau saya bilang curang pulang ditangkap, baru keluar ditangkap lagi. Kalau nanya nggak apa-apa, saudara. Loh kenapa nggak apa-apa? Nggak ada pasalnya nanya masuk penjara, nggak ada. Boleh saya nanya? Boleh. Jawab yang kompak nih, ini semua nih ratusan ribu orang hadir. Generasi milenial nih hadir, luar biasa, anak-anak muda kita penerus bangsa. Pilpres kemarin jujur atau curang? Curang. Jujur atau curang? Curang. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin.
Seneng apa enggak? Enggak. Tapi kok diam? Takut. Ngomong curang, curang, tapi ketawa. Iye. Unyil. Oh, ada ngomong. Teriaknya dari tengah-tengah, brengsek. Tapi habis teriak umpat palanya. Kacau ya. Mudah-mudahan Habib, boleh nggak orang curang disebut brengsek? Wajib. Apa sih arti brengsek? Brengsek itu artinya tidak tertib, nggak ikut aturan. Orang yang curang nggak tertib, nggak ikut aturan. Berarti orang yang curang. Brengsek. Jawaban kompak, orang yang curang. Brengsek. Takbir. Selamat. Cepat orang sini hafalnya. Tapi nggak usah khawatir, saudara. Segala kezaliman termasuk kecurangan pasti Allah balas. Betul? Amin. Betul? Betul. Apa Allah akan biarkan orang-orang berbuat zalim? Tidak. Apa Allah akan biarkan orang-orang berbuat zalim? Tidak. Nah, buktinya sekarang kita lihat setan sama setan lagi berantem. Betul ini. Percaya gak? Setan sama setan lagi berantem. Saling buka-bukaan borok, saling lapor korupsi, betul? Saling buka-bukaan rahasia, betul? Saling jorok-jorokan masuk penjara, betul? Setan dan setan lagi berantem. Alhamdulillah. Itu berkat doa umat Islam. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, tablet-tablet akbar, rame-rame baca salawat asgiril zalimin bin zalimin. Saudara, Allah terima, Allah gabulkan, saudara. Nah sekarang setan sama setan lagi berantem. Kalau setan sama setan lagi berantem, lu jangan bisain. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada yang nanya, Habib, hukum adu domba kan haram, betul? Haram. Hukum adu manusia, apalagi haram kita adu manusia. Tapi kalau hukum adu setan bagaimana, Beb? Wajib. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Paham. Benar paham? Ayo testing. Hukum adu domba apa? Haram. Adu domba hukumnya apa? Haram. Jawab yang kompak. Adu domba. Haram. Adu manusia. Haram. Adu setan. Wajib. Adu setan. Wajib. Gak ada nanya, Beb, setannya siapa? Lu jangan nanya. Gua jawab pas penjara lagi. Jangan, Bib. Tapi kita tahu sama tahu lah, betul? Betul. Setannya siapa sih, Beb? Itu tadi si brengsek. Kira-kira jelas gak? Setan brengsek gak? Ya. Setan brengsek gak? Jadi kalau setan dan setan lagi berkelahi, pisahin jangan. Jangan kalau perlu aduin lagi biar berkelahi. Maka saya lagi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saudara. Satu-satu apa buka, saudara? Peristiwa KM 50, 6 santri dan pengawal saya dibunuh, saudara. Diculik, disiksa, dibunuh, saudara. Setelah itu difitnah. Difitnah, saudara. Kemudian CCTV mereka hilangkan. Mereka pikir dengan semua itu kejahatannya tidak terbongkar, saudara. Oh enggak, saudara, kuasa Allah maha besar. Anda tahu di malam kejadian, saudara, saya dengan istri almarhumah, saya punya istri Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya dengan ketujuh putri saya, saudara. Dan saat itu masih ada 10 cucu saya, saudara, masih kecil-kecil. Semua ada di mobil dan semua kita jalan konvoy, saudara. Ya, di tengah tol, saudara, kita dipepet, kita dihadang, saudara, dan seterusnya. Tapi dengan izin Allah, saudara, saya dan keluarga, istri dan putri-putri saya semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Tapi sangat sedih kita. Ternyata 16 kita tetap diburu, ditembaki, ditangkap, disiksa, dibunuh, saudara. Setelah itu difitnah, katanya bawa senjata lawan aparat. Bohong. Nah, jadi saya bilang, kalau membuktikan benar atau tidak benar,
Yuk kita lihat CCTV-nya, betul? Betul? CCTV-nya hilang. Kuntil babi. Kacau nggak? Kacau tidak? Giliran KM50 CCTV hilang. Giliran Kanjuruhan CCTV hilang. Giliran kasus Vina Cirebon CCTV hilang. Giliran kasus Afif Maulana di Sumatera Barat CCTV kacau tidak? Giliran kasus Sambo CCTV hilang. Giliran nilang orang, tilang kendaraan CCTV ada. Kacau gak? Ayo jawab semua, kacau tidak? Kacau. Saudara, saya gak habis pikir tuh saudara. Saya merenung saudara. KM50 CCTV, kasus Vina CCTV, kasus Afif CCTV, kasus Sambo CCTV, giliran nilang kendaraan ada. Padahal yang ditilang kendaraan gak sedikit sudah. Di semua jalan sudah. Orang-orang yang melanggar saudara begitu perpanjang STNK keluar denda saudara. Anda didenda karena Anda pernah melanggar lampu merah. Kita tanya, kapan saya melanggar? Keluar CCTV-nya. Ada. Begitu ada lagi, kenapa saya baru pajak sekian? Karena Anda pernah tidak memakai seatbelt. Mana buktinya? Fotonya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Padahal tilang kendaraan peristiwanya ribuan peristiwa ada semua. Enggak ada yang hilang. Giliran duit ada semua. Giliran KM50, giliran kasus Vina, kasus Afif, kasus Sambo, kacau tidak? Betul? Kalau gitu Indonesia ini lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Tidak baik. Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ini kalau yang begini ini biarkan atau lawan? Biarkan atau rubah? Siap perubahan. Lu jangan bantuin gue ceramah. Alhamdulillah saudara, kira-kira saya sampaikan paham apa enggak sih? Lu jangan Allah Akbar, Bagus Habib, kita tanya emang apaan? Enggak tahu. Ya begitu tanya apaan? Tanya ho. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi Allah Maha Adil saudara. Anda tahu? Malam itu setelah saya dan istri anak-anak selamat, kami menyelamatkan diri ke satu tempat di Kerawang dari jamaah kita saudara. Ada satu tempat namanya Kampung Turis saudara. Kemudian malam itu kita tidak tidur. Saya kontak seluruh posko laskar di Kerawang, seluruh posko laskar di Purwakarta. Seluruhnya kita gerakkan malam itu cari mobil laskar yang hilang saudara. Ada 6 laskar di sana, semua cari di kantor-kantor polsek, di Polres, di rumah sakit, di klinik, cari di jalan tol, sepanjang jalan tol kita sapu, tidak ada jejaknya saudara. Dibawa ke Jakarta sampai jam 9 pagi Bogor kita tidak menemukan jejaknya. Jam 9 pagi saya kirim pengacara lapor ke Polda Metro Jaya, karena kami nggak tahu kalau ternyata yang mengejar, yang mengepung itu adalah oknum polisi. Nggak pernah tahu sudah. Kami pikir ini siapa mereka? Apa intelijen? Apa polisi? Apa mafia? Saudara, kita nggak pernah tahu. Kita kirim pengacara ke Polda Metro Jaya, bikin laporan. Berangkat ke Polda Metro Jaya, bikin laporan. Melaporkan bahwa 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik semalam hilang setelah dikejar oleh beberapa mobil, dan dalam rekaman kami mendengar suara tembakan, dan dalam handphone setelah ditembak dia masih sempat menelpon kita saudara. Saya tertembak, maka itu kami minta aparat kepolisian untuk mencari mereka. Mereka terima laporan saudara. Kami nggak pernah tahu kalau itu melakukan polisi, nggak pernah. Kita husnudzon, apa iya polisi begitu? Kita husnudzon, oh ini mungkin mafia, mungkin ini penjahat saudara. Kenapa kami tidak tahu? 1, mereka tidak pakai seragam polisi. 2, mereka tidak pernah menunjukkan kartu anggotanya.
Tidak, mereka memakai kendaraan pribadi dan berpakaian preman. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka polisi, saudara. Kita lapor, saudara. Begitu setelah melapor jam 10 pagi, saya kumpulkan pengurus di Kerawang, saudara, dari FPI Pusat. Saya katakan kalau sampai jam 11 tidak ada kabar, saya punya firasat mereka dibunuh. Yang saya khawatir, setelah dibunuh ditanam di tempat mana dan kita nggak pernah tahu mereka mati, saudara. Jadi berdoalah kita bersama, kalau mereka memang dibunuh, semoga Allah cepat buka ketahuan mana jasadnya, saudara. Subhanallah, jam 12 siang, saudara, Allah buka mulut Kapolda Metro. Kapolda Metro ngaku bikin siaran pers, walaupun dia menyalahkan laskar, tapi dia ngakuin bahwa ada, saudara, 10 laskar yang menyerang polisi. Terpaksa polisi menembak, yang 6 mati di tempat, yang 4 melarikan diri. Walaupun isinya bohong, saudara, isinya bohong, tidak ada yang mati di tempat, saudara. Bohong, tapi kami senang. Kenapa? Dia ngaku dari mulutnya kalau dia bunuh laskar, saudara. Ini pertolongan siapa? Siapa yang buka mulutnya? Siapa yang buka mulutnya? Takbir. Saudara, kalau laskar kami 6 dibunuh terus ditanam di hutan, dikubur, kami nggak pernah tahu yang bunuh siapa, saudara. Kami nggak pernah tahu yang bunuh siapa, saudara. Kalau mereka dibunuh, dibuang ke laut, saudara, kami nggak pernah tahu siapa yang bunuh mereka. Tapi ini pertolongan Allah. Allah bantu itu para syuhada. Ini karomahnya syuhada, saudara. Ini karomah 6 laskar yang dianiaya, yang dizalimi. Mereka mau tutup, akhirnya Allah buka dari mulut mereka sendiri. Betul. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kemudian pelaku-pelaku disembunyikan, nggak ngaku, saudara. Allah kasih peristiwa Sambo, saudara. Kebuka. Dalam peristiwa Sambo, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada 7 orang anggota Satgasusnya Sambo terlibat di KM 50, saudara. Siapa yang buka? Siapa yang buka? Allah, saudara. Nggak sampai di situ, waktu di sidang Sambo ditanya sama jaksa, kamu sering ya menghilangkan itu CCTV yang bermasalah? Iya, sering. Di antaranya di mana? KM 50 ya? Iya, KM 50. Ngaku, saudara. Nggak sampai di situ. Ada 1 polisi, saudara, pangkat irjen, saudara. Dia ikut siaran pers dengan memegang palu arit bersama Kapolda Metro Jaya, saudara. Ternyata akhirnya ikut ditangkap dalam kasus Sambo dan dia mengaku dia yang sita seluruh CCTV KM 50, saudara. Siapa yang buka itu? Saya mau tanya, siapa yang buka itu? Takbir. Dan salah satu pelaku beragama Kristen, saudara, Ya, yang diakui oleh Polda Metro Jaya, ikut membunuh 6 laskar hanya dalam jarak beberapa minggu saja. Allah kasih kecelakaan di jalan tol, hancur mati, saudara. Takbir. Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Satu-satu semua bakal kebongkar, saudara. Nggak usah khawatir. Satu-satu mereka bakal mati dalam kehinaan. Mereka akan hancur dunia dan akhirat mereka. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, makanya sekarang membantai KM 50 kita tantang. Kapan kalian ingin menghadang saya lagi? Kapan kalian ingin bunuh saya lagi? Sekarang saya sudah bebas. Saya bisa keliling kemana-mana di Indonesia. Di mana kalian ingin menghadang? Jadilah gentleman. Jadi manusia jantan. Jangan menghadang saya. Saya dengan istri, dengan putri, dengan cucu yang masih kecil. Pengecut. Pengecut. Betul. Kalau menghadang tantang aja. Habib Rizik, yuk kita perang yuk. Begitu. Ayo tetapkan tanggalnya, harinya, jamnya, berapa pasukan yang kau mau bawa. Saya akan hadapi bersama santri saya untuk perang kapan saja, di mana saja. Allahu Akbar.
Maka itu saya mau tanya, KM 50 saudara biarkan atau usut? Sud. Biarkan atau usut? Sud. Kapolri dipanggil oleh DPR RI. Setelah didesak oleh DPR RI, apa kata Kapolri? Saya berjanji KM 50 akan diusut kembali kalau ada novum. Apa itu novum? Bukti baru. Gimana? Bukti baru yang mana? Bukti baru yang nggak pernah dibawa ke sidang, saudara. Saya jawab, saya sampaikan ke DPR RI, saya sampaikan juga ke Bapak Kapolri, saudara, lewat berbagai media. Pak Kapolri, kalau serius ingin mengusut kembali KM 50, Anda membutuhkan novum. Novumnya sudah ada, Pak. Apa itu novum? Novumnya itu CCTV yang disembunyikan oleh anak buah Anda. Cari, ambil, setel, mari kita lihat siapa yang bersalah, siapa yang membunuh, siapa yang ngebohong. Betul. Takbir. CCTV-nya Hilang. hilang. Gajal tidak? Bakar. Gajal tidak? Ya. Saking takutnya mereka, saudara, KM 50-nya diratain ke tanah. Warungnya udah nggak ada, rest areanya udah nggak ada, kamar mandinya udah nggak ada, musolahnya udah nggak ada. Diratain karena apa? Karena takut karena apa? Karena salah. Betul? Betul. Begitu saya tanya sekali lagi, membiarkan atau usut? Biarkan atau kejar? Ya. Kita akan kejar, kita hajar sampai manapun juga. Betul? Takbir. Ini rekaman saya sebar, saudara, biar para pembantai itu dengar. Saya tantang. Siap. Di mana kalian mau perang? Ayo. Saya nggak bawa istri, saya nggak bawa anak, saya nggak bawa cucu. Ayo, silakan. Jantan, secara jantan, laki lawan laki, saudara. Face to face, betul? Takbir. Ini nyerang kita lagi bawa bini. Kunyuk. Lu tahu kunyuk gak? Monyet. Orang Sunda nggak tahu kunyuk kelewatan. Naon kunyuk? Naon kunyuk? Monyet. Naon kunyuk? Jadi orang-orang pengecut yang membantai KM 50 adalah Monyet. Masya Allah, kira-kira jelas ya. Udah ceramahnya segitu aja ya. Udah terus. Gue udah ngos-ngosan. Apalagi inget KM 50 nyesek, betul. Betul. Tapi nggak usah khawatir, saudara. Jangan khawatir. Yang begini-begini nggak boleh dibiarkan. Kenapa, saudara? Karena kalau oknum aparat dengan seragam berani membunuh rakyat, hari ini laskar yang dibunuh, besok orang lain yang dibunuh, saudara. Besok Kalau rakyat. ini tidak kita proses, mereka akan makin seenaknya untuk membunuh rakyat. Betul? Betul. Betul? Nah, padahal, saudara, polisi yang bagus banyak, polisi yang baik banyak, jenderal-jenderal yang soleh banyak, saudara. Banyak. Tapi akibat perbuatan manusia-manusia brengsek, manusia-manusia biadab, manusia-manusia jahanam yang menggunakan seragam polisi untuk membantai rakyat, akhirnya semua polisi yang baik ikut ternodai. Betul? Betul? Maka itu Polri harus kita bersihkan dari jahanam-jahanam yang bisa membahayakan nyawa daripada warga negara. Betul? Takbir. Siap bersihkan polisi. Siap bersihkan polisi. Siap bersihkan polisi daripada jahanam. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi CCTV masih terus kita kejar, saudara. Dan alhamdulillah ada seorang bapak dari Purwakarta, saudara. Dia petugas kerek kendaraan KM 50, saudara. Waktu peristiwa dia hadir. Nah, di situ aparat jahanam brengsek yang membantai daripada laskar, saudara. Ternyata 6 laskar waktu dibawa ke KM 50, 6-6-nya masih hidup, saudara. Enggak, belum ada yang mati, saudara. Hanya yang 2 sekarat. Yang 1 tertembak di mata, yang 1 tertembak di paha sampai ke pinggang, saudara. Ya, mereka sekarat, tapi mereka masih hidup. Sempat dibopong, dipindahkan ke kendaraan lain, saudara. Sedangkan yang 4 hidup sehat. Dan mereka disuruh tiarap di aspal, saudara. Yang memberi kesaksian para petugas DKM 50, para pedagang DKM 50, saudara. Dan orang-orang yang jadi saksi ini nggak pernah dibawa ke dalam sidang. Kenapa? Takut terbongkar kesalahan mereka.
kita, saudara. Nah, jadi orang-orang ini sampai saat ini kita jaga, saudara, kita ayomi, kita lindungi, dan nanti pada saat pengadilan HAM digelar, orang-orang ini akan kita hadirkan sebagai saksi mata, saudara. Sebagai tambahan, 6 laskar KM 50 masih hidup. Orang-orang yang ada di KM 50 memberikan kesaksian, 6-6-nya dibawa entah kemana, saudara. Tapi besok begitu mati, tahu apa yang terjadi? 6 laskar termasuk yang sudah sekarat, semua ada tembakan di jantungnya, saudara. Dan semua ada tembakan di paruhnya, saudara. Dan bekas tembakan tersebut, saudara, itu terbakar. Kalau terbakar, berarti bukan ditembak jarak jauh, saudara. Ditembak jarak dekat, mereka dihabisi. Ditembak jantungnya, ditembak paru-paru, 6-6-nya termasuk yang sedang sekarat, saudara. Jadi kalau mereka sesumbar-umbar 4 laskar melawan, rebut senjata polisi, jadi dibunuh, bohong. Buktinya 2 yang sekarat, yang gak bisa melawan, kau bunuh juga, kau tembak juga, di jantung dan di paru, biadab. Makanya saudara, mudah-mudahan mereka juga akan dimatikan Allah dalam hina. Amin. 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 Agar mereka dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, Amin. dihancurkan dunia dan akhiratnya, Amin. dihancurkan karirnya, Amin. dibongkar kebrengsekannya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين الحمد لله. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya Pak, saya pikir soal KM 50 selesai. Kita kembali bicara soal persatuan kita. Nah sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu nih semua, siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Saudara, kalau kita bersatu, kita bersaudara, tidak usah khawatir. Siapapun besok yang memimpin Indonesia, rezim yang bagaimanapun memimpin Indonesia, totolim apapun dia, sediktator apapun dia, selama kita bersatu, dengan mudah bisa kita bongkar mereka dari kekuasaan. Betul? Betul? Syaratnya kita harus bersatu. Begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Kita Allah pernah buktikan lewat kita semua, saudara. Anda masih ingat aksi 411? Anda masih ingat aksi 212? Betul? Saya mau tanya, dari Bandung banyakkah yang datang? Banyak tidak? Puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam dari Bandung ramai-ramai ke Jakarta, saudara. Dari Jawa Barat jutaan orang, bahkan dari Ciamis, saudara, yang sudah sewa bisnya dibatalkan, diancam oleh aparat. 10.000 santri dan kiainya jalan kaki ke Jakarta untuk hadir 212. Betul? Takbir! Dan Anda perlu tahu, kalau tidak ada aksi 411, saudara, Jokowi tidak akan izinkan Ahok untuk diperiksa, saudara. Tapi setelah aksi 411 terjadi insiden depan istana, Jokowi ketakutan, baru diizinkan Ahok untuk diperiksa, saudara. Dan tanpa aksi 212, jangan mimpi Ahok akan ditersangkakan, saudara. Sampai dibawa pengadilan, enggak. Jokowi nggak mau Ahok diadili. Jokowi sudah cawe-cawe sejak tahun 2017. Kalau sekarang ada orang teriak, Jokowi cawe-cawe untuk anaknya, untuk mantunya. Hei, Jokowi sudah cawe-cawe dari 2017, tak kalah membela habis-habisan Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang ada pahlawan kesiangan. Kemarin dukung Jokowi, kemarin dukung Ahok, sekarang ikut-ikutan protes Jokowi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Baru sekarang teriak-teriak Jokowi cawe-cawe. Kalau Jokowi menggolkan anaknya, mantunya, kemarin lu kemana? Betul? Ya kan Jokowi belain Ahok. Jokowi memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, itu aparat, daripada aparatur sipil negara di Jakarta, semua wajib pilih Ahok. Ketahuan tidak dukung Ahok, dipecat. Itu namanya cawe-cawe. Betul? Betul?
mereka dulu pada dukung, sekarang sudah jadi pahlawan kesiangan. Makanya jangan ikut campur. Setan lagi ribut, campur jangan. Ayo jawab semua, setan lagi ribut, saudara. Damaikan jangan. Damaikan jangan. Setan ribut, kita gelar tikar, sediain teh, kopi, roti bakar, kita tonton. Setuju? Setuju? Tapi kita jangan lengah. Kalau besok negara Indonesia dibuat kacau, saudara, anak keturunan PKI bergerak lagi untuk mengganggu umat Islam, ganggu kiai, saudara, ganggu habaib, ganggu ulama, kita harus kembali turun ke jalan. Betul? Jadi kalau itu terjadi, saya undang lagi ke Jakarta, siap turun tidak? Siap turun tidak? Siap aksi lagi? Takbir! Dulu kita turun membela Al-Quran yang dilecehkan, betul? Setiap saat kita akan turun untuk membela Islam dan untuk membela umat Islam, betul? Takbir! Takbir! Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi اللهم صل على wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, semangat tidak? Semangat tidak?
Jadi jangan biarkan negeri kita diacak-acak oleh para brengsek. Betul? Betul. Brengsek-brengsek harus didongkel dari kita punya negeri. Betul? Jadi kalau kondisinya sudah darurat, saudara terpaksa harus turun negeri. Kita harus turun lebih besar daripada 212. Setuju? Betul. Orang Bandung semuanya, sadayana orang Bandung siap turun. Siap. Siap berjuang. Siap. Siap berjihad. Ya. Siap bela kiai. Siap bela ajaran. Ya. Siap jaga pesantren. Siap jaga majelis taklim. Siap berjuang bersama habaib. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah sekarang saudara, karena tadi sudah saya jelaskan, doa kita semua diterima. Allah lagi adu orang tolim dengan tolim, betul? Karena itu malam ini, yuk sama-sama kita baca salawat asghari zalimin bil zalimin yang akan dipimpin oleh Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi bersama tim hadrah semuanya. Siap? Siap baca salawat? Siap. Semua takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmil
Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Sebagai penutup ya, Pak, saya ingin mengajak semua di sini, tolong jangan lupakan Palestina. Tolong jangan lupakan Palestina. Saya punya firasat dan yakin, insya Allah perjuangan para mujahidin Palestina kali ini akan menang ya, Pak. Kenapa kita yakin? Karena dulu-dulu selama puluhan tahun, hampir 80 tahun Palestina berjuang ya, kawan. Itu banyak perpecahan di antara faksi mujahidin. Kadang-kadang satu perang dihadapi oleh kelompok jihad yang ini, kelompok jihad yang sana tidak ikut ya, kawan. Hanya karena perbedaan prinsip, saudara. Tapi kali ini semua kelompok jihad yang ada di Palestina bersatu, saudara. Baik yang ahlus sunnahnya, sunninya maupun salafinya, bahkan yang syiahnya, saudara, semua di Palestina bersatu menghantam Israel. Senang tidak? Takbir. Justru karena persatuan ini, saya yakin ini insya Allah merupakan saatnya Masjidil Aqsa merdeka dan kembali ke pangkuan muslimin. Amin ya rabbal. Nah karena itu saudara, hati-hati saudara, di Indonesia ini ada orang-orang yang bekerja untuk Israel. Mereka sengaja menggunakan buzzer-buzzer untuk mencitrakan kalau Israel itu baik, Israel itu korban, Israel itu terzalimi, Israel itu tidak salah, saudara. Bahkan kemarin 5 pemuda kita sempatnya nekat berani ke Israel dan bertemu yaitu dengan Presiden Israel. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Sementara ratusan ribu umat Islam saudara dibunuh, dibantai, anak-anaknya, perempuannya dihabisi oleh Israel. Tahu-tahu ada orang dari Indonesia datang memberi dukungan kepada Israel. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Kalau mau datang ke Israel, datang ke Palestina, datang ke Timur Tengah silakan. Tapi bela Palestina dong, bukan bela Israel, saudara. Alhamdulillah. Dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang sebelumnya dulu Front Pembela Islam, dari tahun 2000 kami sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan kelompok jihad yang ada di Palestina, termasuk dengan Hamas, saudara. Jauh sebelum perang, saudara, kami sudah komunikasi, sudah kerjasama, membantu janda-janda mujahidin, membantu anak-anak yatim mereka, membangun rumah sakit, bekerja sama dengan Mercy. Kami bangun itu rumah sakit Indonesia di Gaza, saudara, yang kemarin dihancurkan oleh Israel. Dan hari ini sampai detik ini tetap seminggu sekali kami terus kirim bantuan untuk membangun tenda, untuk menyiapkan air bersih, saudara, untuk melindungi yaitu para anak-anak perempuan yang hidup di tenda-tenda pengungsian agar mereka tidak kelaparan. Ya, kami nggak bisa tanggung semua, kami nggak bisa urus semua, tapi sebesar apapun yang kami bisa urus, itu yang kami lakukan, saudara. Bukan bela Israel, betul. Saya tunjukkan saat ini, saudara. Habib Ali bela Alwi Al-Aqdas, diri di sini Habib. Silakan. Oh yang Habib Ali Palestina bin Abu Bakar Aqdas ini, saudara, sudah beberapa kali kami kirim ke Timur Tengah untuk kumpul bertemu dengan para pimpinan Hamas. Mereka di Kotor 2 kali bertemu dengan Khalid Mish'ab, saudara. Siapa yang nggak kenal Khalid Mish'ab? Dan di Turki rapat bareng dengan Ismail Haniyeh, saudara. Ya, bahkan Kiai Sobri, saudara, dulu kami kirim langsung ke Gaza. Kiai Sobri mantan ketua umum FPI, saudara, dulu ikut patroli bersama Hamas di Gaza. Haji Munarman pernah kita kirim ke Gaza, bergabung, saudara, semua dalam pejuang Palestina. Jadi bukan kita ke sana bela Israel, bukan ke sana bertemu dengan Netanyahu, bertemu dengan Presiden Israel, PM Israel. Kurang ajar, biadab. Brengsek tidak? Brengsek tidak? Habib Ali, saudara,
Beliau adalah bendahara DPP FPI. Tugasnya setiap seminggu sekali tidak boleh lupa untuk mengirim bantuan-bantuan umat saudara ke Gaza. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu bantuan nggak sampai, bohong. Kami punya jalur, bantuan kami bisa sampai. Siapa bilang bantuan tidak sampai? Sudah. Jadi kalau mau berangkat, saudara, temuin para pejuang, temuin para mujahid. Waktu itu Habib Alwi berangkat dengan menantu saya yang pertama di Erwa, yaitu Habib Alwi bin Smith, saudara. Kita jangan dampingi dengan pengacara, bawa bantuan miliaran, saudara. Kita mau langsung diterima di tangannya. Kita nggak mau lewat orang siapapun, saudara. Nah, maka itu saya tanya sekarang semuanya, saudara, siap berjuang untuk Palestina? Takbir. Mudah-mudahan Habib Ali bin Abu Bakar panjang umur, sehat walafiat, dan taat dan ibadah. Amin ya Rabbal. Ini Habib Ali ini, saudara, Habib Ali bin Abu Bakar orang muda. Kita perlu beri kesempatan kepada yang muda-muda. Yang muda-muda kita kirim ya, Pak. Kita kirim untuk terus berjuang buat saudara Indonesia. Jadi jangan jadi pemuda datang ke Israel, saudara kemudian bertemu dengan Presiden Israel, foto-foto, ketawa-ketawa. Yeah. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ada yang tanya saya, Ben, kenapa bisa begitu, Ben? Kok ada anak muda yang berani sih, Ben, nekat begitu? Saya jawab, ada pepatah, saudara mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah lama, jadul. Pepatah modern, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Artinya murid lebih kurang ajar, betul? Beberapa tahun yang lalu, tokoh-tokoh senior, guru-guru dari 5 anak muda tadi ke Israel, saudara, bertemu dengan Netanyahu, saudara. Bahkan ikut nyanyi-nyanyi lagu Yahudi. Ini kan gurunya yang kerjain pertama kali, saudara. Nah, kalau gurunya sudah begitu, kemudian murid yang ikut, ya wajar. Guru kencing berdiri, murid kencingin. Saya mau tanya, yang begini biarkan atau lawan? Lawan. Biarkan atau lawan? Lawan. Anda terima tidak Indonesia dukung Israel, saudara? Tidak. Terima tidak? Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Betul? Malam ini kita nyanyikan nasib Palestina. Setuju? Ayo siap-siap, Habib Muhammad. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Semua. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Al-Quds lana wal-Aqsa wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Semua. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel.
Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Israel segera dihancurkan Allah dan semoga Palestina segera merdeka agar kita dengan leluasa bebas bisa ke Masjidil Aqsa. Betul? Betul? Yuk kita baca suratul Fatihah. Di mukjizatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar para mujahidin di Palestina diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan kemampuan untuk merebut kemerdekaan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan Anda bergerak dari tempat duduknya. Setelah ini kita berdoa untuk keberkahan kita, untuk keselamatan NKRI dan untuk kemenangan Palestina. Amin. Setuju? Setuju? Nanti akan ada guru kita yang akan memimpin doanya sekaligus talqin dzikir, yaitu menutup acara ini dengan kalimat tauhid agar kita semua husnul khatimah. Amin. Nah, pesan terakhir saya kepada semua yang ada di sini, sekali lagi siap bersatu, siap bersaudara. Nah, itu saya meminta tolong saudara, tolong kalau ada oknum-oknum siapapun dia saudara yang memecah belah umat, ngadu domba umat, menghina habaib, menghina kiai, menghina ajaran, jangan diberikan limbah, jangan diberikan panggung, jangan diberikan ruang, jangan diberikan kesempatan untuk merusak umat. Betul? Betul. Betul. Saya mau tanya semua, kalau ada pengadu domba umat, terima atau usir? Usir. Terima atau usir? Usir. Kalau ada yang mengadu domba habaib dengan kiai saudara, biarkan atau lawan? Lawan. Siap hajar mereka. Hajar. Siap kejar mereka. Ya. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Saya minta maaf tidak bisa lebih malam lagi karena malam ini saya harus ke Ciamis. Besok siang ada silaturahmi dengan ulama-ulama se-Ciamis dan malamnya Tasik, ada Ciamis. tabligh akbar di Ciamis. Kemudian hari berikutnya saudara juga ada silaturahmi dengan ulama-ulama Tasik dan malamnya ada tabligh akbar di Tasik saudara. Berikutnya hari Seninnya kami juga akan silaturahmi dengan ulama-ulama se-Garut dan malamnya ada tabligh akbar di alun-alun kota Garut saudara. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, sukses dan berkah. Amin. Amin. Karena saya sudah niatkan begitu pembebasan syarat saya berakhir, saya bebas kemana saja. Saya mau keliling lagi ke semua daerah, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dalam rangka apa? Koordinasi, konsolidasi, merajut kembali persatuan kita, saudara, supaya besok kalau ada peristiwa-peristiwa yang membahayakan negara, membahayakan umat, saudara, kita bisa aksi bersama lagi untuk bela Islam. Betul? Siap bersatu? Siap bersatu? Setuju kalau saya keliling? Setuju saya safari keliling Indonesia? Hati-hati, Betul? Habib. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma اللهم صل على سيدنا حبيبنا